Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman praktikan semuanya pada praktikum perancangan teknik industri 2. Kali ini kita telah sampai pada modul terakhir, yaitu modul 10 fisiologi. Untuk yang pertama mungkin aku mau jelasin dulu mengenai tujuan praktikum kita kali ini. Yang pertama yaitu mengetahui fungsi fisiologi sebagai tolak ukur beban kerja. Kemudian yang kedua yaitu menganalisa fisiologis operator dalam melakukan material handling melalui denyut jantung operator. Kemudian yang ketiga yaitu memahami bahwa perbedaan beban kerja itu dapat berpengaruh terhadap aspek fisiologi manusia. Selanjutnya yaitu mengenai alat-alat yang digunakan pada praktikum modul fisiologis. Yang pertama itu ada smartwatch. Smartwatch ini nanti digunakan untuk mengukur denyut jantung operator. Untuk smartwatchnya sendiri bebas, boleh Xiaomi Mi Band, boleh Apple Watch, dan boleh merek apapun, yang penting bisa digunakan untuk menghitung denyut jantung. Kemudian alat yang kedua yaitu ada environmeter. Environmeter di sini digunakan untuk mengukur faktor-faktor lingkungan. Seperti yang pertama itu untuk mengukur suhu atau temperatur ruangan. Yang kedua yaitu untuk mengukur kelembapan. Yang ketiga untuk mengukur kebisingan, dan yang keempat yaitu untuk mengukur pencahayaan. Oke, setelah tujuan dan alat-alat yang digunakan, mungkin langsung aja ke template tutorial fisiologisnya. Oke, di sini nanti kalian bakal dapat template-nya. Terus untuk pengumpulannya nanti kalian akan mengumpulkan sejumlah 3 sheet. Sheet pertama yaitu fisiologi operator laki-laki, kemudian yang kedua yaitu fisiologi operator perempuan, dan yang ketiga yaitu sheet rekapitulasi data. Untuk data-datanya sendiri nanti kalian sesuai kelompok kalian masing-masing ya, jadi nanti akan disediakan berbagai data untuk masing-masing kelompok. Nah, nanti kalian bisa nge-link sesuai kelompok kalian masing-masing. Oke, langsung aja buat yang pertama yaitu mengenai fisiologi operator laki-laki. Oke, di sini yang pertama yaitu kita mengisi rekapitulasi data operator. Untuk nama operatornya sendiri nanti bebas, sesuai kalian aja. Mungkin aku di sini nyontohin pakai nama khususnya Naspul, dan yang kedua ada Hakim. Kemudian untuk usia operator kalian bisa nge-link di tabel rekapitulasi. Usia operator 28, berat badan yaitu 77. Kemudian ini operator bending yaitu 22, dan berat badannya yaitu 61. Oke, lanjut ke denyut jantung operator. Di sini ada sebelum dan sesudah. Ini juga sama, kita nge-link sebelum, kemudian sesudah. Untuk denyut jantung operator bending nanti bisa kalian lihat sendiri. Lanjutkan. Kemudian di tabel sebelahnya ini ada klasifikasi beban kerja. Di sini ada 4 pengklasifikasian yaitu light, moderate, heavy, dan very heavy. Untuk range angkanya sendiri udah tertera di sampingnya, kalian lihat sendiri. Kita lanjut ke perhitungan pertama, yaitu perhitungan energi ekspenditur. Energi ekspenditur ini rumusnya udah ada di sini di tabel warna biru, di kotak warna biru. Di sini dimana Y merupakan energi ekspenditur, satuannya kilokalori per menit, kemudian ada X itu denyut jantung, satuannya denyut per menit. Kita langsung aja buat aktivitas. X aktivitas ini kita dapetin dari denyut jantung operator sesudah, kemudian X kuadrat tinggal kita kuadratin saja. Kemudian Y aktivitas ini berarti sesuai rumus yang udah tertera ya, berarti sama dengan 1,80411 dikurangi 0,0229038, kemudian dikalikan dengan X, kemudian ditambah 4,7
1733 dikalikan dengan 10 pangkat minus 4 tutup kurung, kemudian dikalikan dengan x kuadrat. Oke, didapatkan 4,993. Hanya x istirahat yaitu denyut jantung aparatus sebelum, x kuadrat tinggal kita kuadratkan saja. Kemudian di istirahat ini sama seperti aktivitas, tinggal diganti saja. Ini kita kopas saja rumusnya. Terus kita ke Y istirahat, tinggal kita ganti tadi ini jadi pakai Y X istirahat, kemudian ininya jadi x kuadratnya istirahat. Oke, untuk bending nanti bisa kalian nantikan sendiri. Kemudian lanjut ke perhitungan konsumsi energi. Untuk rumusnya juga sudah ada di kotak warna biru, yaitu KE sama dengan ET min EC, dimana KE itu konsumsi energi, ET itu energi yang dikeluarkan saat bekerja, dan EC itu energi yang dikeluarkan saat istirahat. Oke, langsung aja buat ET, yaitu energi yang dikeluarkan saat bekerja, berarti otomatis kita pakai di aktivitas. Kemudian EJ yaitu saat istirahat, berarti istirahat. KE berarti ET min EJ. Oke, sama dengan 1,107. Seperti itu konsumsi energi. Selanjutnya yaitu konsumsi oksigen. Untuk perhitungan konsumsi oksigen sendiri rumusnya juga sudah tertera di sini, yaitu konsumsi oksigen sama dengan VO2 max sama dengan 0,263 dalam kurung BV plus 10 tutup kurung, kemudian dikalikan V ditambah 13,15 dibagi dengan HR plus G min 72, setelah itu dikalikan dengan AG. Oke, langsung aja buat yang pertama yaitu WB atau berat badan operator, bisa kita link di sini nanti 77 kg. V atau kecepatan bekerja di sini sesuai umur operator ya, karena tadi umur operatornya 28, terus masih masuk dalam range umur 20 hingga 30 tahun, maka V nya 100%. HR aktivitas yaitu denyut jantungnya, di sini denyut jantung berarti 110. G atau faktor gender, karena ini tadi laki-laki diberi angka 1, jika nanti perempuan diberi angka 0. Kemudian AG yaitu faktor koreksi usia, di sini sesuai rumus yaitu 1,12 minus 0,0073, kemudian dikalikan dengan usianya yaitu 28. Kemudian mengukur VO2 max, yaitu rumusnya sama dengan dalam kurung 0,263 dikalikan dengan WB ditambah 10, kemudian tutup kurung dikalikan dengan V, setelah itu ditambah 13,15, kemudian dibagi dengan HR, ditambah G min 72, kemudian dikurangi dikali dengan AG. Oke, didapatkan hasil yaitu 1,019. Kemudian untuk selanjutnya mungkin di sini ada air istirahat, rumusnya juga sama, tinggal diganti dengan denyut jantung saat istirahat gitu.
Oke, kita lanjut ke perhitungan selanjutnya, yaitu cardiovascular load. Di sini rumusnya juga udah ada di kotak warna biru. Langsung aja, yang pertama itu denyut nadi kerja. Denyut nadi kerja ini dapat dari denyut jantung operator berbeda, kemudian denyut nadi istirahat didapat dari sini, kemudian DN max sesuai yang ada di sini, dimana kalau laki-laki itu sama dengan 220 dikurangi dengan umurnya. Kemudian menghitung persen CVL nya, berarti sama dengan 100% dikali dengan denyut nadi kerja dikurangi denyut nadi kerja dikurangi denyut nadi istirahat, tutup kurung, kemudian dibagi dengan denyut nadi maksimal dikurangi denyut nadi istirahat. Oke, didapatkan cardiovascular load-nya yaitu sebesar 15%. Untuk pengklasifikasiannya jadi seperti ini. Karena ini di bawah 30% maka tidak terjadi kelelahan. Oke, selanjutnya yaitu perhitungan ekstra kalori due to peripheral temperature atau ECPT. Di sini sudah ada rumusnya, yaitu ECPT sama dengan P3 plus P4 plus P5 bagi 3 kemudian dikurangi dengan P0. P0 yaitu denyut nadi awal ya, didapetin dari denyut jantung operator sebelum yaitu 95. Kemudian P1 yaitu denyut nadi pemulihan pertama, bisa dapat dari rekapitulasi data kalian 98. P2 juga sama, pemulihan kedua 90, begitu seterusnya sampai P5. Oke, kemudian kita menghitung ECPT nya sesuai rumus, yaitu sama dengan kurung P3 plus P4 plus P5, kemudian dibagi dengan 3 dikurangi dengan P0. Oke, dengan hitung-hitungnya yaitu minus 10. Ini untuk ECPT operator pending nanti bisa kalian lanjutkan sendiri. Terus selanjutnya yaitu perhitungan ekstra kalori due to peripheral metabolisme atau ECPM. Ini rumusnya yaitu ECPM sama dengan dalam kurung P1 plus P2 min P3 tutup kurung kemudian dikurangi dengan P3 plus P4 plus P5 dibagi 3. Untuk yang pertama yaitu sama P0 didapetin dari denyut jantung sebelum, kemudian denyut nadi pemulihan pertama, sama juga kita nyalinya dari tabel rekap. P3 juga sama, begitu seterusnya sampai P5. Oke, untuk rumusnya sendiri ECPM yaitu sama dengan buka kurung P1 plus itu tadi P1 ditambah P2 kurangi P3 kemudian tutup kurung dikurangi P3 plus P4
plus P5 tutup kurung dibagi 3. Oke, SCPM nya didapatkan 20. Terus kita terakhir, di perhitungan terakhir ini kita menghitung indeks tren fisiologis atau physiological strain index. Di sini yaitu mengenai rasa sakit yang diterima oleh operator ya. Untuk pastikan sendiri ada tidak sakit atau sedikit sakit, kemudian rendah, sedang, tinggi atau sangat tinggi. Oke, langsung aja. Di sini HR0 atau denyut nadi awal kita dapetin dari denyut jantung operator belum. Kemudian HRT atau denyut nadi pada sembarang waktu, di sini ambil dari data rekap yaitu 79. Kemudian TR0, TRE0 yaitu suhu awal, sama juga kita dapat dari tabel rekapitulasi data. Kemudian TRED atau suhu rektal ini 31. Kemudian PSI physiological strain index yaitu sesuai rumus sama dengan 5 dikalikan dalam kurung TRED dikurangi TR0 tutup kurung dibagi dengan 39,5 dikurangi TR0 kemudian tutup kurung, setelah itu ditambah 5 kali dengan HRT dikurangi dengan HR0 tutup kurung dibagi dengan 180 dikurangi HR0 tutup kurung 2 kali. Oke, didapatkan PSI nya itu sebesar 0,658 sehingga dalam klasifikasi yang pertama ya itu tidak sakit. Oke, mungkin dari aku cukup segini aja buat tutorialnya. Semoga kalian paham. Jika kurang paham nanti bisa kalian tanyakan waktu Zoom. Oke, mungkin terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman praktikan.